Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rahayu dari kelas HES 3B dengan NIM 192111062. Di sini saya sebagai pemateri yang ketiga akan menyampaikan tema inti pemikiran dari Bapak Fakihuddin Abdul Qodir. Yang pertama, Bapak Fakihuddin Abdul Qodir yang biasa dipanggil dengan panggilan Kang Fakih ini mendapat julukan Bapak Mubadalah karena karyanya yang menorehkan gagasan baru tentang kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Dalam bukunya yang berjudul Qiraah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam. Baik, yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai definisi mubadalah. Mubadalah berasal dari bahasa Arab mubadalah yang berasal dari suku kata ba, dal, dan lam yang artinya mengganti, mengubah, dan menukar. Kata mubadalah sendiri adalah bentuk kesalingan atau mufa'alah dan kerjasama antar dua pihak atau musyarakah yang berarti saling mengganti, saling mengubah, dan saling menukar satu sama lain. Dalam buku ini, istilah mubadalah akan dikembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua orang atau dua pihak yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, dan timbal balik, serta prinsip resiprokal. Dan dalam pembahasannya, mubadalah di sini akan lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik dan publik. Tujuan dari metode mubadalah adalah untuk menyatukan semua teks Islam ke dalam kerangka besar paradigma Islam yang rahmatan lil alamin, maslahat untuk semua orang, dan adil bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu bagaimana langkah-langkah metode mubadalah diterapkan dalam suatu ayat? Di dalam buku Qiraah Mubadalah, contoh penerapannya di Quran Surah Al-Imran ayat 14, yang artinya hati setiap manusia telah dihiasi dengan kecintaan pada sesuatu yang diinginkannya, yaitu perempuan, anak cucu, emas, dan perak yang berlimpah, kuda atau tunggangan yang bagus, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah semua perhiasan di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik. Kemudian yang akan kita bahas adalah pernyataan rasional yang mengatakan bahwa manusia tercipta untuk mencintai perhiasan dunia berupa perempuan. Berarti ayat ini secara letterlock makna manusia adalah laki-laki. Laki-laki tercipta secara natural untuk mencintai perempuan. Dengan kata lain berarti bahwa laki-laki ini sebagai subjek yang mencintai dan perempuan itu sebagai objek yang dicintai. Dalam ungkapan yang lain mengatakan bahwa perempuan adalah perhiasan dunia yang mewarnai dan menghiasi dunia laki-laki. Lalu perempuan juga dianggap sebagai sumber pesona, bisa menggoda dan menggiurkan laki-laki, sehingga laki-laki harus selalu waspada terhadap mereka. Karena itu, ayat ini memperingatkan bahwa sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih kekal daripada semua pesona yang ada, seperti pesona perempuan tadi. Pertanyaannya, apakah perempuan bisa menjadi subjek dalam ayat tersebut? Yang pada kenyataannya, perempuan tidak hanya menggoda, tetapi juga digoda oleh laki-laki, sehingga mereka atau perempuan ini juga berpotensi untuk bisa tergelincir dari jalan kebenaran. Dengan demikian, perempuan secara mubadalah di dalam ayat ini bisa menjadi subjek yang diajak bicara oleh ayat ini, dan menjadi orang yang diminta untuk selalu waspada dari kemungkinan tergoda oleh perhiasan dunia. Prinsip mubadalah bisa sampai pada makna tersebut dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita harus merujuk pada berbagai ayat mengenai keimanan yang sama antara laki-laki dan perempuan.
anjuran berbuat baik misal, dan untuk waspada dari tergelincir perbuatan buruk. Hal ini merupakan prinsip ajaran Islam. Prinsip ini bersifat umum dan universal. Salah satu ayat yang bersifat umum itu dalam Quran Surah At-Taubah ayat 71 yang meminta keduanya untuk saling mengingatkan agar tetap berbuat baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan buruk. Kemudian ayat yang membahas secara khusus tentang pesona antara laki-laki dan perempuan itu dalam Quran Surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Ayat ini bisa menjadi pondasi pemaknaan karena ada permintaan kepada laki-laki dan perempuan untuk saling menjaga diri dan menundukkan pandangan. Kemudian ayat yang lain tentang pesona dunia itu ada dalam Quran Surah Al-An'am ayat 53, Quran Surah Al-Munafiqun ayat 9, dan Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Kemudian langkah yang kedua, dengan prinsip yang ditemukan di dalam langkah pertama, maka Quran Surah Al-Imran ayat 14 itu maknanya memberikan peringatan kepada setiap manusia, baik itu laki-laki dan perempuan, agar selalu waspada terhadap pesona kehidupan dunia dan tidak tergiur lalu menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah yang ketiga, berdasarkan dua langkah tadi, jika secara letterlock gagasan kewaspadaan ditujukan kepada laki-laki dari perempuan, maka dengan mubadalah gagasan yang sama juga ditujukan kepada perempuan dari laki-laki dan juga dari godaan perhiasan dunia yang lainnya. Jadi, baik laki-laki maupun perempuan adalah sumber pesona. Dari penjelasan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa langkah-langkah untuk menerapkan metode mubadalah dalam suatu ayat itu bisa diterapkan dengan 3 cara. Yang pertama, menegaskan prinsip nilai dari Al-Quran dan hadis yang menjadi pondasi pemaknaan bagi teks-teks parsial yang akan kita interpretasikan. Lalu yang kedua, menemukan gagasan utama dari teks yang nanti diteruskan pada langkah ketiga dengan mengaitkan juga pada prinsip nilai hasil kerja langkah pertama. Yang terakhir, mengaplikasikan gagasan utama tersebut atau hasil kerja dari langkah kedua pada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya dan kekurangan ketika menyampaikan materi, saya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang terakhir, yaitu Mbak Kori. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.